Haleluya. Kita bertemu kembali dalam acara khotbah secara online. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, hari ini kita kembali lagi bertemu dan saya harap kita baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Hari ini tanggal 29 Maret 2020, kita masih dalam suasana tidak boleh berkumpul bersama-sama, tetapi jarak dan waktu tidak memisahkan kita. Kita bisa tetap belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Baik saudara-saudara, yang pertama saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah tetap tenang, tetap semangat, namun terus tetaplah berdoa. Kita akan baca di dalam Alkitab yang pertama, yaitu di dalam Amsal 14 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Artinya apa? Artinya kalau kita tenang, maka tubuh kita akan segar. Tubuh kita akan sehat. Imun sistem kita akan baik dalam tubuh kita. Jadi kita tidak perlu panik dengan keadaan ini. Kita tidak perlu panik dengan situasi yang sekarang terjadi. COVID-19 atau apapun yang kita alami hari-hari ini, kita tidak perlu panik. Kita perlu tenang. Sebab firman Tuhan berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Tapi kalau hati kita tidak tenang, hati kita gelisah, hati kita panik, hati kita kacau balau, maka yang terjadi dalam tubuh kita, kita akan mengalami yang namanya sakit. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, tenanglah, tetaplah tenang. Di Alkitab lain dikatakan dalam Perjanjian Baru, ada Yesus berkata dalam Matius pasal 14 ayat 27, demikian firman Tuhan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk tenang dan tidak perlu takut. Murid-murid pada saat itu mengalami gelombang yang cukup menakutkan dalam perjalanan mereka. Tetapi ketika Yesus berjalan di atas air, Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Yesus yang membuat kita tenang. Yesus yang membuat kita bisa enjoy. Yesus yang membuat kita bisa aman. Oleh karena itu dalam perjalanan hidup kita, ya, dalam melewati berbagai macam badai, di tengah-tengah banyaknya persoalan dan masalah, ingat, jangan panik. Jangan takut. Namun tetaplah tenang. Dalam Yesus, perjalanan hidup kita akan selalu tenang. Yang kedua adalah tetaplah semangat. Nah, ini juga penting. Amsal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saya katakan tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam hidup ini, dalam keadaan apapun, kita perlu semangat. Kita perlu terus memotivasi diri kita untuk jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti. Terus kita semangat.
Kalau mungkin ada di antara kita yang mungkin sakit hari ini, mengalami kesulitan hari ini, mengalami banyak persoalan hari ini, ingatlah bahwa dengan semangat yang kuat, dengan semangat yang gigih, kita akan terus bisa melakukan hal-hal yang besar. Seorang Apolos dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat yang ke-25, dia adalah seorang yang semangat. Walaupun dia polos, tidak banyak tahu, tetapi dia tetap semangat dalam menyampaikan kabar baik. Oleh karena itu, mari kita semangat menyampaikan kabar baik, bukan kabar buruk, kabar baik. Oleh karena itu, siapapun saudara di rumah, tetaplah gemakan kabar baik, sampaikan kabar baik, agar kabar baik ini membuat kita semangat. Saya berdoa supaya semua kita tetap semangat dalam menghadapi keadaan ini. Yang ketiga, tetaplah berdoa. Yes, kita perlu tenang, kita perlu semangat, namun jangan lupa, tetaplah berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Karena kita punya bos, karena kita punya Bapa yang sangat baik, karena kita punya Tuhan yang hidup, kita punya junjungan yang mau mendengar setiap kebutuhan kita. Perlu memberi waktu untuk kita teruslah berdoa. Matius 6 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ingat, waktu kita berdoa di tempat yang tersembunyi, bukan di Facebook, bukan di Instagram, atau bukan di sosial media lainnya. Tapi ingat, berdoa di tempat yang tersembunyi ya. Mengapa kita berdoa di tempat yang tersembunyi? Karena Bapa kita ada di tempat yang tersembunyi. Mengapa tadi saya katakan kita perlu berdoa? Berdoa itu sangat penting. Karena doa orang benar besar kuasanya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu hari ini. Tuhan tahu apa yang menjadi masalahmu hari ini. Tuhan tahu apa yang menjadi persoalanmu hari ini. Tetapi ingat, tetaplah berdoa. Tuhan mau mendengar suaramu. Tuhan mau engkau selalu berkomunikasi dengan Bapa yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Haleluya.